Apa sih yang menyebabkan seseorang itu kemudian mau hijrah? Yang pertama adalah karena kita butuh Allah. Ya, karena kita butuh Allah. Kan kita manusia nggak punya kemampuan apa-apa kecuali semuanya yang kita dapatkan hari ini Allah yang berikan. Kita manusia yang butuh Allah. Kita manusia yang nggak punya kemampuan apa-apa kecuali atas pertolongannya Allah. Makanya setiap hal yang kita lakukan, ketika hal itu membuat kita jauh dari Allah, pasti akan ada titik jenuhnya. Pasti akan ada titik baliknya. Teman-teman catat ya. Ya, bisa jadi sebuah musibah itu lebih baik tatkala musibah itu membuat kita lebih dekat kepada Allah daripada nikmat yang ternyata bisa jadi membuat kita jauh lalai daripada perintah Allah. Maka bisa jadi ujian hidup kita hari ini gitu ya. Terkadang Allah uji dengan berbagai hal nih diri kita. Diuji dengan usaha dan lain sebagainya, diuji dengan keluarga, jodoh dan lain sebagainya. Ternyata Allah ingin jadikan itu sebagai titik balik kita untuk kembali kepada Allah. Makanya musibah itu bisa jadi lebih baik kalau musibah itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Karena kemudian dengan musibah itu, dengan ujian itu membuat kita menjadi tersadar bahwa Allah satu-satunya tempat bersandar. Oke. Jadi yang pertama ya, alasan kenapa seseorang itu berhijrah karena dia butuh Allah. Ya. Allah jadikan masalah ke dalam hidupnya agar dia menyadari bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat yang bisa dia mintakan lewat doa-doanya. Hanya Allah lah satu-satunya zat yang kemudian bisa mengisi relung hatinya, yang kemudian membuatnya bisa sabar dan istiqamah. Hanya Allah lah satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkannya dalam kehidupannya, sekalipun semua orang-orang yang katanya pernah sayang sama dia, yang katanya cinta sama dia, yang katanya ngedukung dia, tapi ternyata ketika masalah itu ada, hilang semuanya. Ya, seolah-olah Allah tuh pingin bilang kayak gini. Coba mana gitu ya. Mana orang-orang yang katanya kata kamu dulu dia yang bisa ngejamin hidup kamu? Ya. Mana orang-orang yang katanya ya, kata kamu dia adalah orang yang kalau nggak sama dia kamu nggak akan bisa jadi apa-apa. Sekarang coba ketika Allah tampakkan ujian itu kepada hidupmu, hilang semuanya. Ya, ada nggak temen yang kalau misalnya bareng-bareng sama-sama seneng bareng, susah masing-masing? Atau orang-orang yang kalau misalnya datang sama kita pas ada maunya aja, pas kita lagi suksesnya aja, tapi giliran kita diuji sama Allah dengan dihilangkan kesuksesan yang selama ini kita raih, justru orang itu nggak ada. Nah, disitulah Allah ingin memberikan ibrah, pelajaran hikmah kepada kita. Gak boleh berharap sama manusia, gak boleh bersandar sama manusia, karena hanya Allah lah yang pantas kita harapkan pertolongannya. Hanya Allah lah yang pantas kita langitkan harapan dan doa-doanya. Hanya Allah lah yang pantas kita jadikan sandaran satu-satunya.